Selamat malam saudara, kita ketemu lagi di Syafaat Malam GKI Gading Indah. Land of Dream and Imagination. Tanah atau tempat impian dan imajinasi terwujud. Nah, tempat ini terkenal dengan sebutan itu. Kenapa? Karena biarpun semua orang sudah tahu apa yang disajikan di sini itu fiksi, dongeng. Ya, dongeng klasik, dongeng modern. Dongeng klasik seperti Mickey Mouse, dongeng-dongeng Hans Christian Andersen, atau dongeng-dongeng modern yang seperti di film-film itu Moana, Frozen, atau film-film Marvel, superhero, Iron Man, Star Wars, apapun itu semua dongeng fiksi, semua orang juga tahu. Tapi entah bagaimana di sini buat para pengunjung, terutama para penggemar, fiksi itu, imajinasi itu, mimpi itu menjadi sebuah kenyataan yang bisa mereka lihat, bisa mereka dengar, bisa mereka sentuh, bisa mereka rasakan, bisa mereka lampiaskan emosinya. Sehingga ya mereka yang pulang dari sini biasanya merasa ada yang hilang, sesuatu yang penting. Nah, itu membuat saya jadi berpikir-pikir. Sebetulnya iman kita juga dibangun lewat cerita-cerita, saudara. Cerita-cerita dari mana? Dari kitab suci, dari Alkitab. Mulai dari orang bangsa Israel, para raja, para nabi, cerita Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan segala mujizat, pengajaran, perbuatan, kehidupan, lalu rasul-rasul yang mengabarkan Injil, lalu para bapak gereja, gereja mula-mula, semua cerita itu yang membangun iman kita. Kenapa? Karena kan kita tidak mengalami sendiri. Kita tidak hidup di zaman bangsa Israel, kita tidak hidup di zaman Tuhan Yesus. Kita mendengar cerita itu, kita menerima cerita itu diteruskan oleh gereja, oleh orang percaya sepanjang zaman. Jadi sebetulnya ada kemiripannya. Bedanya adalah cerita-cerita itu buat kita bukan fiksi, tapi kenyataan. Cerita nyata, cerita yang dibangun dari pengalaman umat beriman selama berabad-abad. Nah, karena itu, kalau dari cerita fiksi, imajinasi yang semua orang juga sudah tahu, tapi dengan semua hal ini, dengan banyak hal yang sebetulnya gimmick ini, orang bisa merasakannya menjadi sesuatu yang real, yang nyata, yang bisa menguras emosi, bisa mengundang tawa, canda secara apa adanya, secara tulus. Maka tantangan kita sebagai gereja adalah bagaimana cerita-cerita iman kita juga bisa dirasakan sebagai sesuatu yang nyata oleh diri kita sendiri yang mempercayainya, tapi terutama oleh orang-orang di sekitar kita. Dan untuk itu tidak ada yang lain selain kita harus menghidupkan apa yang kita imani itu lewat hidup kita sendiri. Agar orang yang mengenal kita merasakan sendiri apa artinya dikasihi Tuhan Yesus. Apa artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan berbagailah engkau yang berduka cita karena engkau akan dihibur. Ketika mereka dihibur oleh kita, murid-murid Kristus. Ketika mereka bisa merasakan ketika Tuhan mengatakan berbagailah, mari datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita juga bisa memberi kelegaan, ketenangan kepada mereka. Singkatnya, ketika iman kita yang kita dengar lewat cerita kitab suci, yang kita terima lewat sejarah gereja, mewujud nyata lewat hidup kita sehari-hari. Maka disitulah iman kita bukan lagi sekedar sebuah cerita, apalagi impian dan imajinasi, tetapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang punya jiwa dan roh, yang mewujud nyata dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Ketika mereka bisa merasakan apa yang kita imani. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidupi iman kita setiap hari, sehingga tidak kalah dengan tempat ini. Mereka, orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan sukacitanya beriman kepada Yesus Kristus. Selamat malam. Tuhan memberkati selalu. Live the moment and love the memory.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Betapa kami yang semestinya tidak pantas layak diselamatkan, kami yang belum dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan setia, tetapi Engkau telah lebih dahulu menganugerahkan yang terbaik, Yesus Kristus yang mati dan bangkit, yang mati dan menang atas belenggu kuasa maut, sehingga kami pun turut serta dalam kebangkitannya. Karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa menghadirkan berita sukacita, kasih anugerah Allah itu dalam hidup kami. Baik lewat perkataan kami, lewat perbuatan hidup kami yang terutama. Biar orang yang melihat kami boleh merasakan, boleh melihat sendiri kasih Allah. Mereka yang berjumpa dengan kami boleh merasakan sendiri Allah yang penuh kasih anugerah yang menyapa dan menghadirkan sukacita, kasih, penghiburan, dan kekuatan kepada mereka. Jadikan kami saksi-saksi Kristus yang menghadirkan kesaksian yang begitu luar biasa, bahkan dalam dan lewat segala keterbatasan, kekurangan, ketidaksempurnaan kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi. Dalam semuanya, jadikan kami saksi-saksi kuasa kebangkitan Kristus. Jadikan kami pewarta-pewarta kerajaan sorga. Jadikan kami saksi yang menghadirkan kasih Allah yang penuh anugerah tersebut. Biar hidup kami Tuhan sempurnakan dengan berkat anugerah, dengan nikmat Tuhan, agar segala keterbatasan kami tidak menghalangi kepenuhan firman-Mu, kepenuhan kasih anugerah-Mu yang begitu indah dan luar biasa itu. Maka biarlah kisah anugerah Allah dalam Yesus Kristus menjadi nyata juga lewat hidup kami. Inilah doa kami percayakan seluruh hidup kami, keluarga kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.